Ya, halo pemirsa, selamat sore, apa kabar? Ketemu lagi kita di dalam acara yang luar biasa bermanfaat ini. Hari ini hari Rabu, tanggal 6 November 2024. Meskipun hari ini nggak hujan, ya tapi mohon maaf saya mungkin akan kurang sempurna ya dalam konten kali ini karena sambil bawa payung nih payungnya. Sambil bawa payung karena kebetulan ini bukan payung milik saya, jadi ini saya dipinjamkan payung karena kan kemarin seharian, karena bukan kemarin itu hampir seharian itu hujan kan. Dan kawan saya yang punya majelis tempat saya ngajar ngaji itu minjemin saya payung. Jadi kalau pinjem berarti harus dikembalikan ya. Karena kalau minjem nggak dikembalikan itu namanya maling. Jadi ketika kita pinjem barang orang gitu ya, misalkan kita pinjam gak usah kita bicara pinjam uang dah, kita paling nggak pinjam payung aja agar mengamankan diri kita dari hujan, itu harus dikembaliin teman-teman. Karena kalau enggak maling, karena payungnya bukan payung punya kita tapi punya orang. Bentar ya, nanti kita lanjut lagi. Saya mau refill air minum dulu. Ya, refill air minum dulu. Airnya tadi tumpah. Iya, gara-gara satu megang HP, satu megang botol ya, karena saya belum punya kamera person teman-teman. Tuh kan payungnya ini lagi. Ya, alhamdulillah udah kelar. Ini payungnya juga sudah proper. Ya. Jadi ketika kita pinjam sesuatu ya harus dikembaliin. Karena kalau kita pinjam sesuatu nggak dikembaliin, itu bukan pinjam, namanya maling. Iya, nyolong. Iya, jadi kalau pinjam harus dikembalikan. Kecuali kalau kita dikasih, nah itu tandanya di handover, dialihkan kepemilikannya. Jadi yang tadinya punya orang itu jadi punya kita, itu dikasih namanya, itu dikasih. Tapi kalau pinjam, kepemilikannya sementara, jadi harus dikembalikan. Iya, kalau yang kepemilikannya sementara apalagi sewa ya. Kalau sewa itu kepemilikannya cuma sebentar, ada jangka waktunya. Misalkan sewa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 1 hari, setengah hari. Atau setahun, 2 tahun, dan sebagainya. Itu ada jangka waktunya. Nah, begitu masa sewanya habis pun juga ya akan wajib dikembalikan kepada yang punya gitu. Misalkan kita sewa mobil atau kita sewa rumah. Nah, rumah itu bukan punya kita. Rumahnya bukan punya kita. Kita sewa apartemen. Apartemennya bukan punya kita. Kita sewa mobil. Mobilnya bukan punya kita. Tapi ketika masa sewanya sudah selesai, dikembalikan lagi kepada yang punya gitu loh. Dan kitanya cari lagi yang lain. Nah, itu sewa namanya. Bukan itu sewa namanya. Itu kepemilikannya sementara. Kalau kepemilikannya yang permanen, milik kita sampai akhir hayat, ya caranya kalau nggak dikasih, ya kita beli. Ya, kita beli untuk memiliki sendiri.
Contoh misalnya kita beli HP, kita beli mobil, kita beli rumah, kita beli apartemen, kita beli ruang perkantoran, misalkan itu milik kita kalau kita beli dengan uang kita sendiri. Nah, itu jadi hak milik kita gitu loh, dan itu nggak bisa diganggu gugat kecuali kalau kita mau, kecuali kalau kita beli tapi hak miliknya dialihkan kepada orang di luar kita. Seperti contoh, saya beli rumah misalkan, ya, tapi rumah itu bukan untuk saya miliki, tapi untuk dimiliki misalkan oleh kakak sepupu saya misalkan, itu bisa. Nah, berarti itu rumahnya, berarti apa? Rumah itu adalah milik kakak sepupu saya, bukan punya saya. Jadi ketika sudah ditempati oleh beliau, oleh kakak sepupu saya gitu misalkan, ya, nah itu saya nggak punya hak untuk mengganggu gugat apa yang ada di rumah itu, karena itu adalah private propertinya beliau. Jadi nggak bisa kita main campur-campur gitu ya. Jadi kalau kita pinjam sesuatu maka wajib hukumnya dikembalikan. Kalau nggak dikembalikan namanya kita maling, nyolong gitu ya. Nah, tapi bukan itu sebenarnya yang mau kita bahas sore ini. Sore ini kembali saya akan memberi respon, memberikan tanggapan berkaitan tentang pernyataan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Mendikti Saintek. Itu istilah saya yang pertama kali Pak keluarkan. Mendikti Saintek. Ya. Profesor Surya Brojonegoro, kakaknya Pak Profesor Bambang Brojonegoro. Beliau mengatakan gini, ya. Ini memang statement beliau agak polarizing. Katanya alumni LPDP atau mereka yang sudah menerima beasiswa LPDP dari negara, ya, itu tidak harus pulang ke Indonesia. Mereka bisa berkarya di mana saja. Mereka bisa berkarya di luar Indonesia. Nah, ini kan menimbulkan polemik kan? Kenapa menimbulkan polemik? Karena sebagian orang tuh nganggep gini. Oke lah, mereka mungkin masih stick kepada pemahaman sumber pendanaan LPDP itu adalah dari APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ini buat yang belum tahu kepanjangannya APBN, ya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, ya. Gak banyak orang yang tahu tentang kepanjangannya APBN, apalagi anak-anak zaman sekarang. Kemarin ditanya yang sempat FYP itu, kepanjangannya MPR saja banyak yang nggak tahu, ya. Negara-negara Eropa saja banyak yang nggak tahu, ya. Yang tentang pengetahuan umum itu, jangankan MPR, DPR aja nggak tahu, nggak baik tahu. Nah, ini makanya saya tahu. Jadi kepanjangan APBN itu adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Nah, dari APBN itu sumber pendanaannya dari LPDP. Itu kan uang rakyat katanya. Uang rakyat, uang negara. Nah, tentunya mereka masih stick dengan pemahaman, oh enggak bisa. Mereka sudah terima beasiswa LPDP, maka mereka wajib pulang ke Indonesia dan berikan kontribusinya buat
negara gitu. Apalagi mohon maaf ya, saya kemarin diceritain ya sama Pak Wisnu Irianto dari Future School of English dalam sebuah pertemuan di Zoom ya. Itu yang lolos itu ada yang lolos interview LPDP itu susah banget. Karena kan jawabannya, kalau untuk jawaban yang berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya personal gitu ya, katanya itu adalah tanggung jawab orang tuamu. Tapi kalau LPDP bertanggung jawab untuk ketika sudah dibiayai ada kontribusi yang diberikan buat negara. Ya sebagai contoh, mau orbit UMKM gitu misalkan, mau ya pokoknya adalah kontribusi buat negara kita. Tapi kan most of them, kebanyakan itu ya cuman omong kosong gitu. Makanya yang interview untuk di ACC terima beasiswa LPDP itu dikit banget. Karena interview itu semua orang-orang doktor S3. Bahkan ada doktor psikologi. Bukan dokter psikologi yang kayak Pak Deddy Susanto, bukan ya. Ini dokter psikologi beneran. Jadi linear, S1, S2, S3 psikologi. Ya, kalau Deddy Susanto ini kan enggak. S1, S2 ya kan bukan psikologi. Dan dia tidak mengambil profesi psikolog. Enggak, dia enggak ngambil profesi psikolog. Jadi yang interview ini adalah yang orang yang S3-nya adalah S3 psikolog profesi. Contoh kayak Kak Seto tuh. Kak Seto tuh dia profesor psikologi. Dia profesor psikologi. Profesor psikologi yang punya profesi psikolog. Jadi profesor doktor MPSI psikolog. Itu yang interview. Jadi biar ketahuan orang ini bener jujur gitu ya ketika dia wawancara LPDP atau ngibul gitu loh. Karena berapa kali konon kata Pak Wisnu itu ada LPDP itu dikibulin. Bahasa keren gak tuh? Dikibulin. Iya, dikibulin, dibohongin gitu loh. Karena ya kan udah dikasih briefing lah. Nanti kalau ditanya ini jawabannya gini. Nah, itu udah ketahuan gitu. Pihak LPDP-nya merasa tersakiti gitu loh. Ais, dramatis banget bahasanya. Tersakiti. Iya. Bahasanya dramatis banget ya. Tersakiti. Iya, tersakiti. Jadinya makanya mereka libatkan dokter-dokter psikologi untuk menganalisa gitu loh. Ini orang emang bener mudah-mudahan gak kena copyright ya. Kalau sampai kena copyright, tukang es krimnya gue gebukin bener loh. Jadi gini, kalau nih ya saya kasih tahu lagi LPDP. Jadi makanya yang interview itu sampai melibatkan orang doktor psikologi itu, dokter psikologi itu ya, udah dokter psikolog lagi. Ya tujuannya adalah untuk memastiin bahwa yang ngambil LPDP itu emang bener nih, emang ini orang bener apa ini orang nih ngibul gitu loh. Maksudnya ya ngibul gitu loh. Ditanya apa tapi at the end setelah dibiayain malah kayak gitu. Makanya jadi kadang-kadang saya juga ya ngerti gitu loh. Akhirnya mengerti juga kenapa susah untuk orang-orang
awam kayak kita ini untuk tembus LPDP gitu loh. Nah, karena kan udah pasti para penerima LPDP ini kan dituntut kontribusinya buat negara tuh apa, kontribusinya untuk Indonesia tuh apa, sumbangsihnya, dalam banget bahasanya, sumbangsihnya untuk Indonesia tuh apa gitu loh. Tapi kata Mendikti Saintek ya, Profesor Surya Brojonegoro ya, saya benarkan, memang nggak harus pulang ke Indonesia, karena memang ketika mereka mau bersumbangsi buat bangsa dan negara Indonesia, ya susah untuk mendapat apresiasi, susah untuk mendapat welcome gitu loh, susah untuk diopenin gitu loh, ya kan, susah untuk di-appreciate lah gitu. Ya, jadi ya kembali lagi seperti yang saya bilang pagi tadi ya, orang Indonesia kebanyakan ini nggak terlalu suka dengan ilmu pengetahuan, dan orang-orang Indonesia ini kebanyakan nggak suka belajar. Mereka lebih senang dihibur, mereka lebih senang dengan konten-konten yang ringan gitu loh. Apalagi ini ditambah kurikulum merdeka, sekolah merdeka, kampus merdeka. Oh, jadi ditafsir, wah merdeka nih, nggak perlu belajar, yang penting naik kelas. Ya nggak gitu juga, salah gitu loh penafsiran. Nah, kita tuh terjebak salah tafsir. Kurikulum merdeka itu bukan seperti itu pengertiannya. Nah, ini yang menjadi problemanya. Nah, itu yang membuat, ya itu juga yang menjadi dasar kenapa Mendikti Saintek Profesor Surya Brojonegoro ya, Profesor Surya Brojonegoro itu mengatakan seperti tadi. Karena percuma juga pulang ke Indonesia ya nggak dapat apa-apa, dan dimarginalkan atau paling enggak dikerdilkan gitu loh. Tahu nggak dikerdilkan? Ya dikerdilkan karena nggak dapat apa-apa juga, dan nggak dapat keistimewaan juga. Ya prestisnya dapat, tapi cuma sekedar prestis di kalangan mak rumpi. Ya, oh anak saya ini loh lulusan luar negeri, lulusan ini itu apa. Nah, tapi begitu di sini nggak dapat apa-apa, dan mohon maaf gitu ya, nggak sebanding dengan uang yang udah dibakar gitu ya, sampai meledak ini, dibakar gitu ya buat studi ke luar negeri. Belum lagi bertahan hidupnya, nggak dapat apa-apa, atau bahkan nggak sesuai harapan, below expectation. Gitu loh. Jadi ya sudah. Ini yang saya itu prihatin gitu ya. Tapi gini loh ya, teman-teman semua ya, kita jangan berpikir narrow gitu loh. Kalau kenapa saya malah setuju dengan apa yang disampaikan Profesor Surya Brojonegoro, Mendikti Saintek Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto itu. Alasannya kenapa? Sederhana kok. Ya, kita jangan bernasionalisme sempit gitu loh. Selama ini kan kita masih terjebak dalam nasionalisme yang sempit, narrow nationalism.
Itu loh. Ya kan? Nasionalisme yang sempit. Yang artinya ketika kita mau membangun Indonesia gitu ya, mengabdi pada Indonesia gitu ya, berarti kita harus berada di Indonesia, nggak gitu caranya. Anda pemirsa kalau ngerti yang artinya kosmopolitanisme atau kosmopolitan ya, Anda pasti akan ngerti. Itulah yang dianut oleh Profesor Surya Brojonegoro, Mendikti Saintek pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Kabinet Merah Putih atau disingkat KMP. Ya kan? Saya lihat Kementerian Pendidikan dipecah jadi 3 lapis ya. Dan di pendidikannya yang diangkat menteri itu adalah para profesor. Harapannya mudah-mudahan gak seperti di depan. Waktunya sia-sia cuma untuk hura-hura doang. We'll be right back. Ya, welcome back. Tadi kan saya bilang Presiden Prabowo ini mengangkat 2 menteri pendidikan itu profesor semua kan, dengan harapan nggak seperti di belakang saya itu, harap cuma ngabisin waktu buat lari-larian tok gitu loh, tapi mewujudkan masyarakat Indonesia yang berpendidikan dan produktif, dimulai dari level dasar dan menengah dulu, baru kemudian di level pendidikan tinggi, dan dibangun peradaban Indonesia yang paling nggak bukan cinta deh, yang suka dengan sains, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Makanya diangkat menteri pendidikan tuh profesor semua. Menteri pendidikan dasar menengah, Dikdasmen, Profesor Kiai Haji Abdul Mukti, Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, ya kan? Wakil menterinya kalau nggak salah profesor juga, kalau nggak salah, ya. Kemudian menteri tadi ya sudah disebut ya, Profesor Surya Brojonegoro, ya, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Wakil menterinya canggih, Profesor Stella Christie, ya, Ketua Peneliti Ilmu Kognitif Universitas Tsinghua di Beijing, di Tiongkok ya, nggak main-main loh. Chief Researcher, Ketua Peneliti, ya, Ketua Peneliti non orang Tiongkok, non orang berkewarganegaraan Tiongkok, Chief Researcher, bayangin. Ketua Peneliti, ya. Satu lagi adalah Profesor Fauzan, Wamendikti Sainteknya. Beliau adalah mantan rektor dari Universitas Muhammadiyah Malang, periode 2000, baru 2 tahun jabat, 2022-2024. Profesor Fauzan, MPD. Jadi Wamendikti Sainteknya ada 2. Dikdasmennya juga ada 2, tapi saya kurang hafal namanya. Saya cuma hafal menterinya saja, ya, karena memang banyak nama-nama baru. Nah, kembali ke masalah pernyataan Menteri Dikti Profesor Fauzan ini, ya, Profesor Surya Brojonegoro ini, ya. Saya tuh setuju. Anda kalau ngerti yang namanya kosmopolitanisme atau kosmopolitan, ya,
Anda itu akan ngerti tentang konsep nasionalisme kosmopolitan atau cosmopolitan nationalism atau kosmopolitanisme Indonesian cosmopolitanism, kosmopolitan Indonesiaisme, ya, kosmopolitan Indonesianism, itulah intinya. Atau kosmopolitan Pancasilaisme kosmopolitan. Pasti ngerti. Berkarya, berkontribusi, bersumbangsi, mengabdi untuk Indonesia itu bisa dilakukan tanpa harus fisik kita berada di Indonesia. Selama kita nggak berpindah kewarganegaraan ke negara lain. Contoh, kita masih pegang kewarganegaraan Indonesia. Kita masih pegang kartu tanda penduduk warga negara Indonesia. Paspor kita pasti paspor merah, bukan dulu hijau, merah warnanya. Paspor merah, ya. Paspor merah berlambang Garuda di depannya, Garuda Pancasila di depannya. Nah, selama itu masih kepegang, ya, tanpa fisik kita harus berada di Indonesia, udah aman gitu loh. Yang penting kita ada sumbangsi untuk Indonesia. Misalkan kita tinggal di Singapura, kita tinggal di Jepang, kita tinggal di Amerika Serikat, kita tinggal di Inggris, di Jerman, di Rusia, di Turkiya, dimanapun itu, di Arab Saudi sekalipun, kita tetap bisa bersumbangsi dan berkontribusi untuk Indonesia. Dengan cara apa? Ya kita harumkan nama bangsa di situ. Contoh kayak apa yang sudah dilakukan oleh Profesor Stella Christie di Tiongkok, atau apa yang sudah dilakukan Profesor Sumanto Al-Qurtubi di Arab Saudi. Kita jangan lihat sisi polemiknya atau sisi kontroversinya beliau. Saya berkali-kali bilang, semua orang punya sisi kontroversi, termasuk saya. Kita jangan mandang Profesor Sumanto Al-Qurtubi itu dari segi kontroversinya, tapi dia adalah profesor, guru besar ilmu perminyakan di Universitas King Saud di Riyadh, Arab Saudi. Hebat gak itu? Guru besar perminyakan di negara kaya minyak, tapi bukan orang Arab, bukan orang Saudi, orang Indonesia. Stella Christie, ketua peneliti di Universitas Tsinghua, itu ketua penelitinya bukan orang Tiongkok, bukan orang warga negara Tiongkok, tapi orang Indonesia. Oh, hebat gak itu? Hebat gak itu? Ya gak? Ya, hebat gak? Atau banyak. Anda mungkin kenal anak 90-an penyiar radio ya, yang sekarang tinggal di Amerika Serikat ya, dengan yang namanya Aci Surahman. Ya. Anda pasti tahu lah yang anak 90-an. Ya, Aci Surahman. Aci Surahman itu termasuk orang Indonesia yang sukses di Amerika. Jual dengan dagang kopinya, sama kayak siapa itu, Vivit Kavi yang lama ngabdi di VOA, Voice of America. Ya, banyak orang kita yang kerja di VOA Indonesia yang sekarang duduk sebagai petinggi-petinggi VOA pusat di Amerika Serikat sana. Banyak. Ini kan contoh kayak Nadia Majid, terus Adi Astuti, ya, dan banyak lah ya. Nadia Majid tuh anaknya almarhum Profesor Dr. Nurholis Majid atau Cak Nur. Itu. Ya. Kita jangan lihat kontroversi bapaknya. Kan saya udah bilang, semua orang punya sisi kontroversi, termasuk saya. Jangan lihat dari situ. Lihat dari sisi positifnya. Itu, ya. Jadi itulah yang namanya cosmopolitan Indonesianism. Ya. Indonesianisme kosmopolitan.
Jadi membanggakan Indonesia, mengharumkan nama Indonesia tanpa harus kita berada di Indonesia. Itu yang kita harus lakukan sampai sekarang. Itu yang harus kita lakukan, teman-teman. Makanya saya jujur secara pribadi mendukung apa yang disampaikan oleh Menteri Dikti Profesor Surya Brojonegoro itu. Kenapa kita harus takut? Kenapa kita harus fobia tentang itu? Karena banyak orang di sini nggak tahu tentang apa itu yang namanya cosmopolitan atau cosmopolitanism gitu. Nyatanya, percaya sama saya, banyak orang-orang di berbagai negara yang sukses mempraktikkan itu. Contohnya paling baik tuh dari Amerika Serikat. Ya, Anda tahu nggak? Anda yang mungkin penyuka tentang Prancis ya, Anda mungkin tahu sinetron atau drama Prancis Sous le Soleil, ya, produksi TF1, dulu tayang di TV5, TV5 Monde, produksi TF1, TF1. Tahu nggak, salah satu pemeran utamanya dari drama atau sinetron Sous le Soleil itu bukan orang Prancis. Dia orang Amerika Serikat. Salah satu pemeran utamanya Sous le Soleil itu. Under the Sun, di bawah matahari bahasa Indonesianya. Sous le Soleil, saya sampai apa lagunya? Sous le Soleil, Sous le Soleil gitu. Itu salah satu pemeran utamanya sinetron itu bukan orang Prancis, orang Amerika. Salah satu pemeran utamanya dari sinetron apa? Sous le Soleil itu. Bang, pengenanya ada yang namanya Andi Hansa, bang, kenal nggak, bang? Jadi gitu teman. Salah satu itu kan sudah membanggakan Amerika Serikat banget, tau nggak sih? Padahal sinetron Sous le Soleil itu bukan salah satu produksi yang hits itu sampai ke Hollywood, ya. Bukan apa ya istilahnya, bukan Hollywood hit gitu loh. Kalau misalkan nih entah drama atau series yang masuk dalam kategori Hollywood hits lah gitu, dan itu diperankan oleh para aktor-aktor bintang-bintang dari US dan dapat perhatian dunia gitu ya, itu wajar Hollywood hit gitu. Itu sukses. Nah, itu cosmopolitanism itu contohnya seperti itu. Atau kayak ini misalkan. Kayak misalkan gini. Ya mungkin Anda kenal dengan yang namanya Anggun Cipta Sasmi. Tahu kan? Itu juga salah satu yang sukses. Ya, penyanyi Indonesia yang sukses di luar negeri. Walaupun dia udah jadi warga negara Prancis, too bad-nya. Gitu. Itu contohnya seperti itu. Jadi kita bisa membawa bendera merah putih itu di mana aja, asal kitanya nggak beralih ke warga negaraan, kita masih bisa seperti itu. Nah makanya jadi harus diperbaiki lagi tuh definisi tentang nasionalisme itu, jangan sempit. Kalau kita ngerti yang namanya cosmopolitanism ya, atau kosmopolitan lah secara umum, pasti tahu kok apa yang dinyatakan oleh Profesor Surya Brojonegoro itu. Jadi artinya kita nggak perlu kaku banget dalam memahami nasionalisme itu seperti apa. Oke, ya mungkin itu aja yang bisa saya share. Thank you banget udah nonton. Selamat sore dan
Insya Allah kita berjumpa di lain waktu, lain kesempatan. Have a nice day.